Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Waqalu, dan mereka berkata, laula unzila alaihi, mbok ya diturunkan alaihi kepada Nabi Muhammad malakun, seorang malaikat yang membendarkan baginda Nabi Muhammad. Walau anzalna, kalau kami turunkan malakan, seorang malaikat, seperti permintaan mereka, kemudian kok mereka tidak beriman, laqudiya, maka sungguh diputus al-amru urusan dengan kehancuran mereka. Tsumma la yungdarun, kemudian mereka tidak diberi kesempatan lagi untuk taubat. Ini orang-orang kafir itu ya sejak dulu begitu, kalau diajak itu mesti akan membuat jawaban-jawaban yang memberatkan, diberat-beratkan. Ini sihir yang jelas, ini jelas sihir, untuk memberat-beratkan, walaupun mereka tahu bahwa itu adalah satu kebenaran. Mereka tidak beriman dikarenakan takut kehilangan wibawa mereka. Mereka tidak beriman karena takut kehilangan pengikut mereka. Mereka tidak mau beriman karena takut kehilangan harga diri mereka, sehingga tidak mau mengamalkan agama karena takut kehilangan harga diri. Bahkan mereka mengatakan juga bahwa ya diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW malaikat gitu loh, sing ngancani gitu. Nah, maksudnya itu gimana? Kalau aku turunkan malaikat, ya malaikat adab itu saja. Kalau aku turunkan malaikat, maka mereka ya tidak akan beriman. Sama Gusti Allah itu hati mereka sudah dibuat untuk tidak beriman. Walaupun ketemu sama Gusti Allah pun ya enggak iman aja. Hatinya sudah keras, maka akan diputus urusannya dengan kehancuran mereka, dan mereka tidak akan diberi kesempatan untuk taubat. Walau ja'alnahu, bila mana aku jadikan yang aku turunkan itu malakan malaikat, la ja'alnahu, sungguh aku jadikan malaikat, la ja'alnahu, sungguh aku jadikan malaikat itu rajulan, seorang laki-laki, sehingga mereka bisa melihat. Biar bisa melihat, karena kalau malaikat dengan bentuk aslinya tentu saja mereka tidak akan bisa kuat untuk melihat malaikat. Karena malaikat ini bukan jenis dari jenis manusia. Malaikat ini ya makhluk Allah yang beda dengan manusia ini. Beda dengan manusia, beda dengan jin, dibuat dari nur. Abdullah bin Abbas melihat malaikat di atas Ka'bah, maka bercerita, itu siapa itu yang di atas Ka'bah itu? Baginda Nabi. Loh, kamu melihatnya tak? Iya, saya melihat. Wah, itu Jibril, kamu kok melihatnya? Wah, itu suatu hari nanti kalau tua kamu buta nanti. Setelah akhirnya buta matanya Abdullah bin Abbas ketika sudah tua. Walalabasna, dan aku samarkan alaihim, atas mereka ma yalbisun, apa yang mereka tersamar, apa yang mereka samar, mereka samar, sehingga mereka tidak akan mendapatkan satu kejelasan, dan mereka akan mengatakan ini manusia loh, sama dengan kita, sama dengan kalian, ini manusia, ini bukan malaikat. Ini manusia itu yang orang itu, orang kafir ini. Kalau dikasih malaikat yang asli, mereka mati. Kalau dikasih malaikat yang diserbakan seorang laki-laki, mereka enggak percaya. Semaunya apa? Kalau kodistuhziah, ya maunya enggak iman itu aja sebetulnya. Kalau kodistuhziah, sungguh telah diremehkan, dibuat keguyonan, diremehkan. Ya Rasulullah, utusan-utusan min qablika, sebelum kamu,
Kata-kata ini untuk menghibur baginda Nabi. Kalau kamu telah diremehkan, dibuat gurauan oleh musuh-musuhmu atau orang-orang kafir, wahai baginda Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya para rasul sebelum kamu pun juga dulu diginikan juga. Maka temannya banyak aja. Ya begitulah keadaan para anbiya ketika mereka dakwah diremehkan oleh kaumnya. Fahakamaka, sudah semestinya fahakamaka turun billadzina sakhiru, pada orang-orang yang meremehkan minhum para rasul, maka nubihi yastahzi'un, apa yang adanya mereka pada perkara itu meremehkannya, yaitu azab. Mereka akhirnya mendapati apa yang mereka tidak percayai, apa itu? Turunnya azab. Mereka sudah dikasih tahu, kalau kamu tidak beriman nanti akan datang azab. Enggak percaya, azab apa? Mereka meremehkannya. Nanti kalau kamu kayak gini nanti datang azab. Enggak percaya, gitu aja. Datang betulan. Nah, akhirnya datang betulan. Kalau katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, siru berjalanlah fil ardi, di bumi, sumang dulu, kemudian lihatlah kaifa bagaimana kana akibatul mukadzibin, adalah akibatnya orang-orang yang membohongkan para rasul. Mereka semuanya hancur sebab adabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau yang ditakutkan itu kan, ya kalau ini kan tampak ya pada orang-orang kafir. Orang itu kalau meremehkan hukum-hukum Allah, itu yang ditakutkan itu. Nanti makin hari itu makin dijauhkan oleh Allah dari memahami agama. Dia makin enggak paham, makin enggak nyanda, makin enggak paham terus begitu. Sehingga ya na'udzubillah, kalau tidak dikasih waktu untuk tobat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya selama-lamanya jadi seperti itu. Makanya kalau kamu lihat itu banyak orang dulu pernah meremehkan hukum agama apa begitu, maka ternyata dia nanti akan tambah lagi, sehingga menghitam itu hatinya sampai tampak kepada, yaitu kepalanya itu dihitam semuanya, wajahnya jadi hitam semuanya, tidak ada nur di dalamnya. Sudah, kalau sudah begitu itu susah dikasih tahu kalau orang sudah sampai seperti itu. Takutlah kepada Allah. Lah aku sudah takut kok. Taatlah kepada Allah, aku sudah taat kok. Sudah repot gitu ya. Jadilah wali-wali Allah. Lah aku pimpinan wali loh. Kalau sudah begitu itu terus bagaimana? Itu nasihatinya itu terus bagaimana? Kalau nasihatnya itu terus bagaimana? Mentoklah nasihat-nasihat kalau sudah seperti itu. Jadi antaranya orang yang tidak perlu dinasihati, kata Imam Ghazali itu, yaitu orang yang dia itu salah tetapi perasaan dia itu dalam keadaan mendapat hidayah. Lah di sini repot itu. Kalau sudah begitu itu, wah itu enggak usah itu angel kalau seperti itu. Itu hanya bisa dikun fayakun saja sama Gusti Allah itu. Kalau sudah dikun fayakun ya mungkin ya langsung jadi, ya jelas kalau Gusti Allah. Itu pokoknya kalau secara zahir udah tidak ada jalan kalau orang seperti itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam wa barakta wa tarhamna hananta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad, alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma asmi sultanan nasira. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Santri-santri nanti kalau yang pulang ya, yang pulang yang kira-kiranya, yang pulang itu yang sekiranya nanti aman aja, tempatnya aman. Kalau sekiranya tempat itu tidak begitu aman, nggak usah pulang.
Itu nanti walaupun yang pulang itu harus dijaga betul bacaan ayat khirzinya itu 5 kali dibaca terus 5 kali, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena sekarang ini penyakit wabah ini di mana-mana. Maka baca ayat khirzi itu terus dibaca itu setiap habis sholat itu. Niatkan untuk diri, untuk keluarga, kampungnya, untuk seluruh umat Islam dan juga untuk teman-teman di pondok sini juga dan seluruh pondoknya semuanya itu juga biar masih awet sampai hari kiamat begitu. Dan juga supaya umat Islam ini juga masih dijaga terus oleh Allah Subhanahu wa taala keberadaannya dan amalannya sampai hari kiamat gitu. Makanya itu baca ayat khirzi itu yang sungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh. Bahkan orang itu kalau amin begitu saja, itu kan ada orang yang sungguh-sungguh, ada orang-orang yang memperlihatkan kebodohannya ketika mengatakan amin. Amin lah, bodoh aku ini artinya seperti itu. Nah, makanya saya lihat, masya Allah, lawang bodoh kok disebar-sebarkan kemana-mana. Sudah tahu kamu itu bodoh, nggak usah disampaikan orang lain. Nah, ya, amin itu artinya adalah ya Allah, kabulkanlah doaku ini ya Allah. Masa kamu bilang sama Gusti Allah, kabul gitu-gitu. Tempiling bisa ngara Gusti Allah kepalamu itu enggak ditempiling udah untung gitu. Makanya harus difahami. Oh, amin kok amin. Apa itu? Santri lagi. Itu seperti orang mengatakan aku bodoh, aku macain bodoh begitu aja. Aku sudah tahu kalian itu bodoh, tapi nggak usah disampaikan ke orang lain. Itu nggak usah sampaikan ke orang lain. Sudah bodoh bangga lagi. Nah, jangan seperti itu lagi. Jadi yang sungguh-sungguh doa itu sungguh-sungguh. Banyak orang berdoa, tetapi tidak sungguh-sungguh dalam berdoa. Doanya itu lalai, doa dengan lalai. Seperti orang doa niki, ya Allah hidayah. Itu rumangsanya itu apa itu? Emangnya Gusti Allah itu temanmu apa gimana tuh? Jadi doa yang sungguh-sungguh begitu. Baca ayat khirzi, doa sungguh-sungguh. Setiap kata kalau di kamu itu amin juga katakan amin itu dengan merasakan ya Allah, kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah Allah. Setiap kali mengatakan amin itu rasakan seperti itu. Artinya difahami. Arti amin itu difahami. Ya, Al-Fatihah.